Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak nih semua? Saya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan Allah kesehatan dan semangat untuk belajar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai bunyi dan macam-macam bunyi yang dapat terjadi pada macam-macam benda. Nah, bunyi dapat terdengar pada benda padat, cair, dan gas. Pada benda padat, contohnya seperti kayu dipukul ke atas meja, menghasilkan suara. Bunyi yang terjadi pada zat cair, contohnya memukulkan telapak tangan ke atas permukaan air. Contoh bunyi yang terjadi pada udara adalah ketika terjadinya suara petir. Nah, bunyi-bunyi yang terjadi itu merupakan benda-benda yang bergetar yang menabrak molekul-molekul udara atau molekul-molekul zat padat maupun gas sehingga bergetar menghasilkan suara. Nah, bunyi juga dapat kita terapkan pada musik-musik, pada tarian daerah. Nah, setiap daerah memiliki tarian tradisional yang berbeda-beda. Pada materi ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu mengenai proses terdengarnya bunyi. Kalian diharapkan bisa mengerti dan memahami proses terdengarnya bunyi sampai ke telinga. Siswa juga dapat memahami pola-pola lantai yang ada pada gerak dasar tari. Untuk lebih lanjut, silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Proses terdengarnya bunyi. Beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. 3 syarat terjadinya bunyi. Syarat terdengarnya bunyi, yang pertama adanya benda yang bergetar, adanya udara yang menghantarkan bunyi, dan adanya indera yang menerima getaran dari sumber bunyi. Sumber bunyi. Di manakah bunyi? Tujuannya untuk mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan, alat musik tradisional setempat misalnya angklung. Langkah kerja, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapakah kali kamu menebak? Indera pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. 1.
Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Simaklah video berikut ini. Selamat datang lagi di Pras Academy. Kali ini kita akan belajar tentang indera yang berfungsi untuk menangkap bunyi, yaitu telinga. Manusia mempunyai dua pasang telinga yang terletak di samping. Sebenarnya yang bisa kita lihat hanyalah bagian luar dari telinga saja. Telinga sendiri sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Lubang telinga fungsinya adalah sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari 1. Gendang telinga, tulang pendengaran, serta saluran eustachius. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang paling peka terhadap suara. Tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil, tulang landasan, serta tulang sanggurdi. Saluran eustachius ini menghubungkan telinga bagian tengah dan rongga mulut. Saluran ini berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput atau koklea. Di dalam rumah siput ini terdapat ujung saraf pendengar. 2. Tingkap jorong. 3. Tingkap bundar. Dan yang keempat, 3 saluran setengah lingkaran. Pada pangkal 3 saluran setengah lingkaran terdapat sakulus dan utriculus. Fungsinya untuk mengetahui gerak badan yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagaimana proses kita bisa mendengar? Terlebih dahulu kamu harus tahu bahwa bunyi-bunyian bisa sampai ke telinga kita melalui udara sebagai gelombang suara. Karena itu di luar angkasa kamu tidak akan bisa mendengar suara karena tidak ada udara di sana. Pertama-tama udara melewati lubang telinga menuju ke gendang telinga. Getaran gendang telinga kemudian ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran dan disalurkan sampai mengenai tingkap jorong dan koklea. Akibat getaran tersebut, maka cairan limfa di dalam koklea akan ikut bergetar. Getaran dalam koklea akan ditangkap ujung saraf pendengar dan disampaikan ke otak. Kemudian otak akan memberitahu kita apa yang kita dengar. Seperti halnya bagian tubuh yang lain, telinga juga bisa mengalami gangguan dan penyakit. Contoh gangguan dan penyakit pada telinga yaitu tuli. Tuli yaitu berkurangnya kemampuan telinga untuk mendengar. Hal ini bisa disebabkan oleh pecahnya gendang telinga, lubang telinga yang tersumbat, rusaknya saraf pendengaran, atau ada pengapuran pada tulang pendengaran. Otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman. Di dalam rongga telinga bagian tengah terdapat nanah. Otosklerosis, yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan, sehingga penghantaran suara bisa terganggu. Nah, bagaimana cara kita untuk merawat telinga? Agar telinga bisa berfungsi dengan baik, maka perlu dilakukan perawatan yang baik pula. Perawatan ini bisa dilakukan dengan cara tidak mendengarkan suara yang terlalu keras dalam waktu yang terlalu lama. Membersihkan telinga secara teratur dengan benda yang halus supaya tidak melukai telinga. Jika ada gangguan pendengaran, segeralah periksakan diri ke dokter THT. Jangan memasukkan benda-benda ke dalam telinga, meskipun itu untuk main-main.
seperti beras, kacang hijau, durian, nangka, apel, ban sepeda. Jangan ya. Jadi telinga yang baik dan sehat adalah telinga yang tidak lembab, tidak berbau, dan tidak kotor. Oke, sekian dulu dari Pras Academy. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga ini menambah pengetahuan kamu. Terima kasih. Nah, dari video tersebut kalian telah bisa memahami bahwa proses terdengarnya bunyi sampai terdengar ke telinga, juga perawatan telinga dan penyakit-penyakit yang ada pada telinga. Telinga yang baik adalah telinga yang tidak lembab, tidak bau, dan tidak kotor, sehingga kita dapat mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita dengan baik. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan, seperti azan. Dengan indera pendengar juga, kita dapat mendengarkan berbagai musik dari lagu tarian daerah. Setiap tarian memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Nah, pola lantai dalam seni tari. Pola lantai merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Pola yang juga disebut garis imajiner ini sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Garis tersebut dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari ketika sedang memperagakan tarian. Pola lantai tari bisa dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan atau berkelompok, meskipun sebagian besar pola tari dilakukan oleh berkelompok. Fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Sebenarnya dalam pola lantai terdapat dua garis dasar, yaitu garis lurus dan melengkung. Tujuan dengan menguasai pola lantai yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak, sehingga sang penari akan mengetahui area mana yang menjadi area miliknya tanpa harus khawatir mengganggu atau bertabrakan dengan area penari lainnya. Berikut macam-macam pola lantai. Yang pertama, pola lantai horizontal. Penari bergerak melalui garis horizontal. Pola lantai garis horizontal atau menyamping sangat sering digunakan dan menjadi dasar gerakan pada dari tari zaman asal Aceh. Pola lantai horizontal ini memiliki makna sebagai hubungan antara manusia dengan manusia yang horizontal, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan manusia lainnya. Pada pola ini, para penari berbaris lurus ke samping. Selain itu pula, pola lantai ini juga melambangkan umat Islam yang sedang membentuk syaf ketika sholat. Yang kedua, pola lantai vertikal. Pada pola lantai vertikal, penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang. Makna pola lantai vertikal adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan yang mengatur kehidupan manusia. Selain itu pula, pola lantai ini melambangkan kesan sederhana namun kuat. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Penari bergerak melalui garis diagonal. Pada pola lantai ini, penari membentuk barisan lurus namun menyudut ke kanan atau ke kiri. Makna dari pola ini adalah kesan dinamis namun kuat.
Yang keempat, pola lantai garis melengkung. Penari bergerak melalui garis lingkaran. Pola lantai garis melengkung adalah penari berbaris membentuk barisan yang melengkung. Ada berbagai macam pola garis melengkung, yaitu garis lingkaran, lengkung luar, dan angka 8. Pola ini melambangkan kesan lemah lembut. Yang kelima, pola lantai zigzag. Formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Pola lantai zigzag merupakan pola lantai yang mengharuskan penarinya membentuk barisan zigzag yang mirip dengan huruf Z. Allah memberikan manusia indera pendengar berupa telinga, merupakan bukti bahwa manusia diciptakan Allah secara sempurna yang berfungsi untuk mendengar segala sesuatu yang diwajibkan untuk mendengarkan hal-hal baik saja. Sesuai firman Allah dalam Quran As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran As-Sajdah ayat 9 ini menjadikan manusia agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan pada materi kali ini. Fungsi telinga bisa digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Salah satunya untuk mendengarkan keberagaman tari-tarian tradisional setiap daerah. Nah, di mana setiap tarian memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kalian bisa paham dengan penjelasan yang sudah Miss berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.